Yang pertama, insya Allah kita akan meraih banyak keberkahan dan kemuliaan atas kehadiran bersama ini. Karena yang pertama kita sudah bersilaturahmi. Yang kedua, kita sudah bersama-sama mentadaburi dengan membaca sabar. Ini adalah sifat yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa Nabi dan Rasul semua itu diuji dengan segala macam cobaan, baik dari penyakit maupun pemerintahan maupun harta dan sebagainya. Ciri orang yang beriman di sisi Allah adalah yang pertama itu dia akan bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan, baik kenikmatan berupa harta, rezeki maupun kesehatan. Dan yang kedua adalah orang yang bersabar apabila mendapat ujian, musibah, malapetaka atau sesuatu yang tidak mengenakkan. Karena kita tahu kesabaran ini derajatnya sangat tinggi sekali. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali membahas dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya dalam bersabar. Dari hadis pun demikian. Nah, dari hadis yang akan kita bahas pertama, insya Allah dari hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan orang yang jago bergulat atau bertarung mengalahkan orang lain, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Karena kita tahu bahwasanya sabar itu adalah lawannya amarah. Kalau kita tidak sabar, jatuhnya akan amarah. Tapi kalau kita bisa menahan amarah, jatuhnya kita akan sabar. Hadis kedua yang menjadi penegas juga disampaikan bahwasanya dari riwayat Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau marah maka bagimu surga. Maka dari itu kesabaran ini ganjarannya sangatlah tinggi sekali, bukan main-main tapi surga. Seperti halnya kesabaran tidak saat amarah tapi sedang diuji, seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Ini hadisnya di atasnya sohi. Kita tahu bahwa hadis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama hadis sohi, di bawahnya sohi ada hasan, yang hadis palsu atau lemah itu doif. Nah, yang di atasnya sohi ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini banyak ulama yang menyatakan bahwa tingkatnya atau derajatnya setara dengan ayat suci Al-Quran, karena yang menyampaikan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mulutnya Rasulullah SAW. Maka dari itu Rasulullah menyatakan atau menyampaikan hadis ini dengan istilah aku. Aku di sini bukan Nabi Muhammad, tapi menyatakan diri sebagai firman Allah. Misalkan, aku berkehendak seperti prasangka hambaku. Ini bukan berarti Rasulullah yang berkehendak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya bunyinya kira-kira seperti ini. Dari Al-Baihaqi, tidak ada balasan yang paling mulia di sisiku bagi hamba-hambaku yang beriman apabila aku cabut nyawa dari seseorang yang dia cintainya di dunia ini, kemudian dia rela dan bersabar, kecuali surga. Nah, hadis ini menjadi penegas bahwasanya Allah itu akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang ridho, yang rela apabila anggota keluarga yang sangat dicintainya ini nyawanya telah diambil. Karena kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini memang tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kita itu tidak punya hak di dunia ini kecuali atas apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita semua. Maka dari itu kita apabila mendapatkan musibah, kita tidak boleh menyalahkan keadaan dengan terlalu bersedih, dengan bahkan nauzubillah sampai menyalahkan takdir Allah yang tidak kita sukai. Tapi Rasulullah mengajarkan kita bahwasanya kita ditimpa musibah, hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan.
Apabila dengan kebaikan, maka kita harus mengucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Itu dari hadis yang menyatakan tentang kesabaran. Dan di Al-Quran juga banyak sekali yang menjelaskan tentang makna sabar. Salah satunya dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-153 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'asabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar dan sholat. Jadi apabila kita mendapatkan musibah atau sesuatu yang mungkin tidak mengenakkan kita, kita tahu harus lari kemana. Tidak ke orang-orang yang dianggap mempunyai kekuatan, mempunyai ilmu dan sebagainya. Tapi kita dimintanya untuk lari ke Allah, meminta pertolongan dengan nasta'inu bisabri wassalat, dengan bersabar terlebih dahulu, kemudian mengadukannya melalui sholat. Di dalam sholat itu ada doa-doa juga. Nah, ini yang diajarkan dalam ayat Al-Quran. Kemudian selanjutnya, innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Karena itu kita dituntut hendaknya bisa lebih mengedepankan kesabaran daripada hawa nafsu. Mungkin ada istilah yang menyatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Itu sebenarnya istilah yang sangat keliru. Kesabaran itu adalah sifat yang paling agung. Kita tahu dalam sifat-sifat Allah yang ada di Asmaul Husna, rata-rata itu mengarahnya, inti dari sifat tersebut adalah sabar. Seperti yang sering kita ucapkan dalam kalimat basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Rohman sama Rohim, pengasih sama penyayang, akarnya itu sabar. Kita akan menjadi orang yang berbelas kasih kalau kita mempunyai kesabaran. Kita akan menjadi orang yang penyayang kalau kita punya rasa sabar. Maka dari itu, di waktu yang di dunia fana ini kita tidak akan hidup selamanya. Tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit. Karena kalau Allah sudah menghendaki kita wafat, kapanpun, dimanapun, insya Allah kita tidak akan lari dari yang namanya maut. Ada yang masih dalam kandungan, ada yang masih balita, ada yang sudah sangat senja sepuh sekali, tapi alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat dan nikmat umur. Semua itu kehendak dari Allah SWT. Maka dari itu, waktu yang sangat berharga ini hendaknya kita maksimalkan. Karena itu Allah SWT juga banyak sekali memfirmankan dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang bersumpah atas nama waktu, karena saking berharganya. Sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan waktu terlebih dahulu. Makanya kita tahu dalil dari Al-Quran bahwa alam semesta ini diciptakan dalam 6 masa. Berarti masa sudah ada duluan sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang pertama dari ayat Al-Quran, walail, demi malam, demi waktu malam. Kemudian ada wal fajr, demi waktu fajar atau waktu subuh. Yang ketiga wadduha, demi waktu duha. Yang keempat ada wan nahar, demi waktu siang. Dan yang terakhir wal asr, demi masa atau demi waktu. Dan dalil ini juga kembali membahas tentang sifat sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr, demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal lazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, orang yang beramal solih, wa tawasau bil haq, yang saling menasihati tentang kebenaran, wa tawasau bis sober, saling menasihati tentang kesabaran. Nah, banyak sekali ayat di Al-Quran yang menjelaskan pentingnya rasa sabar, agar kita setidaknya, memang manusia sekarang tidak akan bisa menyamai derajat para nabi dan rasul, tapi setidaknya kita bisa meniru sifat-sifat yang
melekat kepada beliau-beliau itu. Semoga kita semua bisa dikumpulkan dengan para nabi dan rasul, dan agar kita dimasukkan ke dalam surganya, bisa bertemu dengan seluruh keluarga besar yang kita cintai di surganya, berkumpul bersama Rasulullah SAW beserta seluruh para nabi dan rasul sebelumnya, dan umat-umat yang beriman sebelumnya maupun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya ingin berpesan terkait sabda Rasulullah juga dari hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan tentang kita harus memperhatikan 5 hal sebelum datangnya 5 hal atau perkara. Yang pertama, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Kemudian manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Yang ketiga, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang keempat, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan yang terakhir, manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Karena kita semua tidak tahu kapan usia kita ini dicukupkan atau disudahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berbuat sebaik mungkin, sebanyak mungkin di setiap hari dan kesempatan yang masih diberikan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.